Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. By the way, aku sebelumnya mohon maaf ya, kenapa aku tuh udah lama banget nggak posting karena ada satu dan lain hal, kesibukan dan lain-lain. Dan aku kemarin sempet lihat, sebenarnya seminggu lalu sih, cuman aku baru banget sempet nih ngeliat. Jadi ada satu akun namanya Podcast CSR. Itu dia sempet nantangin aku nih, ayo dong YouTube horor, maksudnya dia cerita horor. Jadi gini, kalau kalian yang denger podcast horor Do You See What I See di Spotify, ini kayak baju aku pakai, aku tuh salah satu kontributor di situ. Kalau kalian nggak tahu kontributor apa, kontributor tuh orang yang bercerita pengalaman-pengalaman horornya dia di podcast itu. Nah kebetulan ada salah satu kontributor namanya Mbak Roy, dia tuh punya segudang banget cerita. Makanya dia bikin namanya Podcast CSR, catatan si Roy. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum dengar. Kalau belum dengar, boleh buka Spotify atau di YouTube. Buka namanya Do You See What I See, podcast horor. Nah di situ banyak banget. Dan ada beberapa kontributor favorit aku juga. Oke, jadi untuk memenuhi challenge-nya dari Mbak Roy, aku bakalan cerita horor. Sebelum ini aku agak merinding karena aku syutingnya malam sih. Sebenarnya aku sempet request pengen take siang, cuman baru ada waktunya malam. Jadi aku cerita dulu ya waktu penyebab mungkin kenapa aku sering bersinggungan sama mereka-mereka ini. Jadi yang pertama tuh, aku tuh pernah waktu di kandungan itu meninggal, terus hidup lagi, mati suri lah ya. Terus udah gitu, aku tuh pernah juga hampir meninggal lagi ketika bayi. Mungkin kalau teman-teman yang pengen tahu bisa cek cerita di Do You See What I See, judulnya Palasik. Itu asal mula kenapa aku sering bersinggungan dengan mereka-mereka yang kasat mata ini. Nah, terus aku mau memenuhin cerita horor nih sesuai dengan tantangan yang Mbak Roy kasih ke aku. Aku tuh waktu dari lahir tuh karena papaku punya pekerjaan yang dia sering banget pindah-pindah. Jadi pernah ketemu mama pun di Sumatera, terus pindah ke Bandung, terus pindah lagi ke mana gitu. Jadi lumayan sering pindah-pindah, yang kita juga sering banget pindah rumah gitu. Nah, ini sempat kita tuh, papa tuh sempat pindah untuk kerja dan disekolahin lagi sama kantor di Bandung. Sempatlah papa tuh ngontrak rumah di Bandung. Aku waktu itu masih umur 2 tahun sama mamaku, kita akhirnya diboyong juga nih ke Bandung. Nah di Bandung, mama tuh dapet rumah pinggir jalan gede. Enggak pinggir jalan sih, cuman rumah di komplek yang saat itu tuh lumayan oke lah ya, dan rumahnya cukup gede, dan tapi harga rumah kontraknya tuh miring banget, dan rumahnya tuh emang enak banget, daerahnya tuh agak ke atas. Aku nggak bisa sebut daerahnya ya, sorry, karena menjaga privasi yang punya rumah juga. Dan daerahnya tuh saat itu tahun 92 itu udaranya dingin gitu. Terus ternyata di rumah ini tuh banyak banget cerita-ceritanya. Ini kalau cerita yang pernah aku alami. Jadi gini, di rumah itu layoutnya begitu masuk nih, ini yang masih aku ingat dalam ingatanku dari aku kecil ya. Masuk pintu, di kiri itu ada ruang tamu yang gede banget. Terus di samping ruang tamu itu ada ada kamar 2 sama ada kamar mandi. Terus di sebelah di sebelah kanan pintu itu ada dapur dan ada kayak ruangan kecil gitu. Terus di lurusan setelah ruang tamu ini tuh ada tempat makan, terus ada taman. Nah, terus ini tuh cerita yang aku alamin ya. Jadi waktu itu aku umur 2 tahun, aku nggak ngerti ya. Aku tuh sering banget kalau
kalau main tuh aku tipikal yang bisa main sendiri, kan ada anak kecil yang maunya main ditemenin asisten rumah tangga atau temenin mamanya. Nah aku tuh tipikal yang bisa ditemenin sendiri. Jadi ada satu ruangan kecil dekat dapur. Jadi ruangannya tuh aku nggak tahu ukuran berapa. Jadi ruangan tuh dikasih karpet, ada TV zaman dulu. Nah itu si mamah kalau sama mbak kalau lagi ngerjain sesuatu, aku tuh disuruh di situ kayak tuh di sini ya kamu main. Jadi mamah tuh ngasih aku mainan zaman lawas ya tahun 92. Mainannya kayak balok tumpu, boneka gitu-gitu deh. Dan aku tuh main sendiri di situ. Nah suatu hari si mamah ini kan pergi, ada perlu lah. Tinggallah di rumah itu cuma aku sama asisten rumah tangga. Aku nggak mau sebut namanya, nggak enak ya. Jadi si mbak itu lagi masak, terus aku main dong biar aku nggak ganggu dia di dapur kan. Dia nyuruh tuh main aja ya, soalnya dia juga pasti khawatir takut aku ntar entah kena air panas atau apa. Yaudah aku main. Terus waktu aku main tuh aku tuh ada temen di situ. Temennya tuh laki dan dia, ini aku agak merinding sebenarnya cerita sih. Dia tuh nggak ada rambutnya gitu. Dan dia tuh sering kayak ngeliatin aku, terus aku tuh kayak sini jangan di situ. Jadi dia suka ngeliatin aku gitu dari bawah TV kan, dan dia tuh selalu di bawah TV ngeliatin aku kayak gini nih posisinya, ngeliatin aku. Dan aku bilang sini main sama aku nggak apa-apa. Dan suatu hari di hari itu pas aku kayak gitu aku main tuh sama dia, tapi dia cuma ngeliatin doang, nggak mau nyentuh mainanku sama sekali. Udah aku udah bilang ayo kita main sama-sama gitu, ayo kita berbagi mainan, tapi dia tetap cuma mainin aku doang. Nah terus sekitar beberapa menit mbak aku nyampar, terus mbak aku cuman lihat aku main udah, terus dia lihat OTV nyala. Nah dan itu sering berulang kan, karena kadang mamah juga sering pergi buat ada perlu. Jadi waktu di Bandung itu papa kan sekolah sambil kerja, mamah tuh kadang sesekali kayak nerima orderan apalah terus nganterin ke rumah orangnya gitu. Seringnya sih nerima orderannya ngerangkai bunga saat itu. Sampai suatu hari terulang lagi nih, aku selalu lihat anak itu di tempat yang sama gitu kan. Terus mbak aku nyampar abis masak, tuh sini deh. Terus mbak aku kayak ngajak aku ke ruang tengah. Jadi aku duduk di lantai, terus dia juga duduk. Dia tanya tuh ngomong sama siapa. Terus aku bilang ada kok mbak di situ teman gitu. Aku bilangnya dia teman karena aku nggak tahu namanya siapa. Terus dia kayak jangan bohong, mbak nggak lihat siapa-siapa. Ada kok mbak, ada, karena aku ngerasa ada gitu. Dan mbakku tuh bersikeras kalau aku tuh halusinasi gitu. Aku bilang enggak ada. Ya udah akhirnya nggak diperpanjang. Tapi nggak lama setelah kejadian itu tuh si mbak berhenti kerja gitu loh. Akhirnya berhenti, terus kalau nggak salah aku juga papa selesai sekolah, jadi kita pindah akhirnya. Nah, kejadian itu tuh nggak itu doang sih di rumah Bandung. Jadi itu kalau yang aku alamin ya. Dan aku tuh baru sadar sekarang bahwa yang sering aku ajak main dan ngeliatin aku tuh yang dari T itu, kalian tahu ya, yang bentuknya kayak anak kecil, dari T botak, itulah pokoknya. Nah terus nih harusnya aku merinding ya cerita hal ini. Terus ada juga kejadian kedua. Jadi waktu itu ini pengalaman mama sama papa ya. Jadi biasanya aku karena masih kecil kan, aku masih tidur sama mama sama papa kan. Terus waktu itu papa baru banget selesai kerja, selesai ngapa-ngapain, mama juga udah kelar, tidur nih di kamar. Jadi bertiga, aku udah tidur, nah papa masih ngobrol. Biasalah kalau orang tua kan suka masih ngobrol ya sebelum tidur, pillow talk gitu. Ngobrol, terus tiba-tiba di tengah obrolan ada suara ketawa gitu dari jendela. Terus mama sama papa tengok-tengokan dong. Terus mama bilang, "Pah, denger nggak Pah suara ketawa?" "Iya Ma, mama denger juga." Gitu. "Iya Pah, denger." Terus mamaku tuh emang nggak tahu ya, emang orangnya pemberani sih. Jadi dia waktu denger suara itu dia malah berdiri dari kasur, dia keluar dari kamar, dia keluar dari rumah dan lihat tuh nggak ada apa-apa. Kaget dong. Terus mama balik lagi masuk kamar, tanya papa, "Ada apa Mah?" "Nggak ada apa-apa Pah, yaudah lanjut tidur." Gitu. Terus ada kejadian lagi nih di rumah Bandung.
Jadi ceritanya mama tuh waktu itu lagi nerima order ngerangkai bunga gede. Kayak bunga kalau kita ngasih ucapan selamat kayak orang opening resto atau apa, tapi bukan bunga papan ya, bener-bener yang bunga full gitu. Jadi mama tuh ngerangkai tengah malam. Kebetulan memang mamaku nih tipikal yang orangnya tuh nggak bisa tidur cepet gitu, insomnia gitu dari mudanya gitu. Terus mama ngerangkai. Nah posisinya mama ngerangkai di ruang tengah. Mama buka pintu ke halaman belakang. Nah di halaman belakang itu, terus mama lihat ada kresek di halaman belakang. Tapi kok kreseknya kayak makin lama makin gerak nih. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa. Mama bingung, mama cuekin kan, cuekin. Nah terus tiba-tiba kreseknya itu makin deket sampai dia di jaraknya mungkin sekitar 1,5 meter lah dari mama. Terus dia lama-lama kayak membesar gitu. Terus mama bingung kan, apaan sih itu? Akhirnya sama mama tuh kalau nggak salah diambilin air panas, air disiram. Pas disiram dia lompat ke belakang tembok halaman mama. Dan pas mama nyiram itu, dia lompat. Papa keluar dari kamar. Kemudian papa sama aku udah tidur waktu itu. Papa nanya, "Mah, kok ada suara nenek teriak-teriak sih?" Terus mamaku cuman, "Oh nggak ada apa-apa kok, Pah," gitu. Papa ngigo kali, jadi mama tuh nggak mau bikin papa khawatir lah. "Oh ya udah, kamu ngerangkai bunganya udah belum selesai. Udah kok nih dikit lagi." Nah abis itu papa nungguin tuh sampai mama selesai, abis itu baru tidur, balik kamar tidur. Terus karena mama penasaran, abis mama besok yang nganter bunga, kan nganter bunganya pagi nih, nganter bunga, mama ke halaman lah, terus pakai tangga dia naik. Pas dia naik, dia kaget lah, ternyata di balik tembok rumah kontrakan Bandung tuh kuburan. Duh, aku cerita ini sebenarnya rada merinding sih, merinding banget. Dan aku juga pernah nggak sengaja masih kecil nih ketemu. Jadi ini kejadiannya aku udah tinggal di Bekasi ya. Jadi waktu di Bekasi tuh aku tinggal di salah satu komplek yang emang udah zaman itu tuh terkenal lah, di situ lumayan agak horor gitu. Terus aku tuh waktu itu pernah satu hari aku lagi bandel nih. Biasanya kan aku kalau pergi main sama teman-teman sore, mama tuh selalu bilang pulang sebelum maghrib ya, yang artinya tuh jam 5 ya harus udah pulang gitu kan. Cuman aku masih main, sampailah akhirnya maghrib aku baru pulang tuh bawa sepeda. Terus kebetulan di rumah yang aku lewatin itu kan kayak ada taman sama ada ayunan kan. Nah terus di ayunan itu tuh ada makhluk lagi duduk, dia pakai kebaya merah cantik gitu. Terus aku tuh pikir dia orang, dan aku bilang, "Mbak kok belum pulang?" Terus dia cuma ngeliatin aku terus diem. Terus aku akhirnya kayak dalam hati ya, namanya masih kecil, umur 9 tahun gitu, nggak ngerti. Ya udah akhirnya aku udahlah, dia nggak jawab. Ya udah akhirnya aku saat itu mikir kalau dia nggak jawab berarti kayak ya udahlah mungkin orang gila kali gitu kan. Terus aku pulang ke rumah. Sampai rumah mama bilang, "Kok pulang maghrib gini. Terus aku cerita lah sama mama, "Itu loh Ma, tadi ada mbak-mbak di ayunan." "Hah? Mbak-mbak?" Dan aku tuh baru sadar ya setelah aku inget-inget. Kalian tahu nggak, orang normal tuh kan paling tangannya segini ya. Si mbak itu tangannya sampai sini. Gitu. Jadi ya aku nggak tahu aku cerita ini kayak merinding. By the way, aku cerita sampai di sini aja yang episode kali ini. Sorry ya, aku nggak share banyak. Sebenarnya masih banyak banget cerita yang mau aku ceritain, tapi ini karena aku menuhin challenge, jadi aku agak spontan aja. Mungkin kedepannya aku akan share cerita-cerita lagi yang kalian yang mau denger cerita aku yang gak aku ceritain di sini, atau mau dengerin cerita aku kenapa aku sering bersinggungan sama mereka yang aku pernah mati hidup lagi, itu ada ceritanya, bisa dengerin di podcast Horror Do You See What I See yang judulnya Palasik, sama yang judulnya Taksi Online 2. Thank you. Maaf kalau ada yang kurang-kurang. Jangan lupa dengerin podcast yang Mbak Roy juga, podcast Catatan si Roy, itu juga lumayan horor banget. Nah,
Nextnya mungkin aku akan cerita, mungkin aku akan bikin segmen horor kali ya kalau emang ini menarik, kalau emang ini banyak viewersnya. Dan mungkin aku akan share juga, collab juga sama Do You See What I See sama Mbak Roy juga. Thank you untuk kesempatannya. Sorry kalau memang aku nyampeinnya mungkin terbata-bata atau bertele-tele, karena aku benar-benar nyampein ini tanpa skrip sama sekali. Jadi aku nggak nulis dulu, aku langsung cerita aja dari sesuai yang aku ingat, dari yang aku alamin, cerita orang tua aku. Dan kalau kalian suka, boleh komen di sini. Nanti aku cerita lagi ya beberapa cerita-cerita horor yang dialamin aku, orang tua aku. Kalau ada dari kalian yang emang punya pengalaman juga, gak berani cerita nih, minta aku yang ceritain, boleh loh kirim skripnya ke email aku, nanti aku ceritain di sini. Thank you udah lihat, jangan lupa subscribe, likes, dan share videonya kalau kamu suka. Jangan lupa buat kalian, terutama para istri, tetap jajan ya, karena kita para istri pasti selalu jajan. Thank you.